tantangannya di usia. Semakin muda kita jangkau orang, masa depan dari pelayanan kita. Jadi kalau saya, Tuhan percayakan anak muda, ya udah itu yang saya urus. Suka dukanya banyak ya. Ya. Di dongeng-dongeng, tapi ini bukan dongeng sobat SIC ya. Ini kenyataan benar ada ya, Pastor ya. Teladan, contoh. Kayak semua khotbah mereka bisa cari di YouTube. Yes. Semua. Sobat SIC, welcome back to Sharing is Caring, yaitu suatu wadah yang terbentuk karena adanya keresahan-keresahan yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami coba mencari jawabannya dari sahabat-sahabat spesial kami. Semoga sharing ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk Sobat SIC. Perjalanan hidup membentuk karakter dan attitude seseorang yang hasilnya bisa positif, bisa negatif. Fase ini sangat krusial karena sering terjadi di masa-masa usia muda yang akan berdampak besar baik positif maupun negatif untuk kehidupan mereka selanjutnya. Mengapa ya itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Bagaimana supaya kita jadi lebih baik? Lanjut yuk, nonton sharingnya dan jangan di skip ya. Aku juga dengar dari agen informasi lagi bahwa selain Pastor mendirikan salah satu gereja gitu ya di Jogja ya sampai dengan saat ini masih berdiri, dan Pastor juga menaruh hati untuk melayani anak-anak muda gitu ya, remaja, mahasiswa, mahasiswi. Nah, Pastor apa yang saat itu Pastor pikirkan sehingga menaruh kerinduan di anak-anak muda, melayani anak-anak muda? Ya, yang pertama ya, saya dijangkau waktu masih muda. Ya. Saya dijangkau 14 tahun ya tadi ya. 14 tahun. Dari teman-teman SMP, SMA. Ya. Saya dijangkau waktu masih muda. Di kampus juga masih muda. Jadi saya lihat ya, dan orang-orang yang jangkau saya nggak mikir yang saya jangkau ini siapa ya. Iya, betul. Saya sekarang menggembalakan orang yang jangkau saya dulu. Mereka sekarang senang lihat apa yang saya kerjakan, tapi waktu mereka jangkau nggak mikir ini siapa. Nah, jadi itu yang buat saya punya kerinduan. Semakin muda kita jangkau orang, semakin masa depan itu luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi makin muda usia orang yang kita jangkau, makin besar hal yang akan dia kerjakan. Itulah pelayanan generasi. Karena kalau kita ngomong pelayanan generasi itu bukan seberapa cepat kita lakukan ini ya, tapi seberapa jauh, seberapa lama kita kerjakan yang begini. Jadi tantangannya di usia. Semakin muda kita jangkau orang, masa depan dari pelayanan kita akan makin panjang. Betul. Tadi itu ya pelayanan generasi ya. Pelayanan generasi. Tapi kan nggak mudah ya, Pastor, kalau anak-anak muda. Apa sih yang jadi kesulitannya untuk melayani anak remaja, anak muda? Apalagi kan mereka masih, nih gue deh, egonya tinggi gitu kan, masih mencari jati diri gitu kan, masih pengen coba ini itu. Kalau nggak dicoba, kayaknya nggak seru gitu kan. Nah, gimana Pastor? Pelayanan untuk anak muda. Pelayanan anak muda yang pertama nggak ada duitnya ya. Jadi nombok ministry aja terus ya. Nombok ministry itu sampai sekarang. Oh gitu ya, nombok ministry ya. Oke. Tapi apa namanya, anak muda itu mereka dompet kosong ya. Tapi kalau hatinya penuh dengan Tuhan, wah itu luar biasa. Hatinya penuh dengan Tuhan itu luar biasa. Mungkin secara finansial atau apa mereka nggak banyak, tapi anak muda itu mereka punya waktu, mereka punya tenaga, mereka punya kreativitas. Nah, Tuhan itu selalu bekerja dari apa yang ada di tangan kita, bukan apa yang tidak ada di tangan kita. Jadi kalau sekarang Tuhan kasih anak muda, ya Tuhan mau kerja dari orang-orang itu. Betul. Jadi mujizat itu selalu ada di dalam rumah, bukan di luar rumah. Jadi kalau sekarang Tuhan kasih anak muda, ya urus anak-anak muda ini. Tantangannya ada tersendiri. Nah, kadang kita ini lebih senang lihat yang dimiliki orang lain. Wah, dia sudah begini, dia sudah begini. Kita lupa urus apa yang ada di tangan kita.
Jadi kalau saya Tuhan percayakan anak muda, ya udah itu yang saya urus. Suka dukanya banyak ya. Ya, tapi saya lihat kayak kesulitan hidup ya. Di situ kita masuk. Saya banyaklah berurusan dengan yang DO, yang hamil, yang takut ngomong dengan orang tua, yang tidur dengan pacarnya terus videonya nyebar kemana-mana. Banyak lah yang begitu, berurusan dengan yang begitu, tapi ya diterima. Diterima, diurus, dan jadi. Nah, disitulah respect ke kita. Hubungannya bukan ini pendeta saya, ini bapak rohani saya. Dia yang ada di masa-masa susah. Saya belum jadi apa-apa. Kemarin saya ke Jakarta, ketemu dengan satu orang. Saya sudah nggak ketemu dia 22 tahun. Ini yang saya jangkau di kampus dulu ya. Saya waktu ketemu dia begitu bersemangat. Karena dulu dia kurus banget karena jarang makan ya. Duitnya nggak ada, jadi dia datang pelayanan itu supaya bisa dapat makan gitu kan. Nah, saya habis pelayanan dia jemput saya. Saya kaget. Mobilnya Pajero. Terus dia ajak lagi ke rumahnya. Ini lihat Kak, ini rumah saya yang pertama. Ini rumah saya yang kedua, harganya 3 miliar. Ya, dia tunjukin, bawa lagi ke usahanya dia yang satu. Ini usaha saya yang pertama, dulu saya ngontrak tapi saya udah beli. Ini saya baru beli berapa miliar. Dia kasih tahu, dia ajak lagi pergi doain mixunya dia baru buka. Saya kaget. Saya minta fotomu yang lama yang dulu kita di kuliah ditunjukin. Saya nggak nyangka orang ini bisa bisa sehebat itu ya. Bisa sehebat itu. Ini seperti di dongeng-dongeng, tapi ini bukan dongeng Sobat SIC ya. Ini kenyataan benar ada ya Pastor ya. Luar biasa ya. Itu adalah salah satu anak muda yang Pastor didik waktu pada saat itu ya. Dan dilayani juga ya. Down sih banyak ya, mau nyerah juga banyak. Tapi waktu lihat yang kayak gitu diingatin lagi, jangan nyerah. Jangan. Jadi pengalaman dengan satu orang itu bukan berarti orang lain akan begitu juga. Ada yang keluar buat kecewa, buat rugi juga banyak. Ada juga, tapi nggak boleh berhenti gitu. Karena ada lagi orang lain yang mungkin kita nggak tahu siapa yang kita gembalakan. Ini siapa. Ya, Pastor, pada saat itu program apa yang pertama kali Pastor gunakan atau Pastor pakai pada saat itu untuk pelayanan anak muda? Karena dulu kita masih muda ya, nggak tahu banyak, try and error ya. Coba aja, makin kesini kita makin belajar. Tapi kalau menggembalakan anak muda ya, yang pertama itu relationship dulu, kepercayaan dulu, begitu ya. Kan kalau anak-anak muda ini mereka yang tadi aku sempat bilang kan, Pastor, mereka tuh egonya masih tinggi, keinginan tahunya kritis. Pengen tahu segala macam gitu kan, terus ya pasti ada kalanya mereka susah diatur gitu. Nah itu gimana Pastor pada saat itu menjalaninya tipsnya? Ya kadang pengen nggak usah urus orang ini. Kadang ada juga saya sempat hapus kontak. Saya nggak mau berurusan. Pusing deh gitu. Diingatin lagi, urus lagi. Ya jadi paling nggak ya relationship. Ada 3 masa yang usahakan kita hadir dalam hidup mereka. 3 masa yaitu apa aja tuh? Masa transisi. Dia mau lagi ada pacar, lagi seru-serunya, tenang aja. Nanti ribut sebentar. Tetap aja, nanti dia cari kita gitu. Situlah ngomong. Kalau dia kalau lagi jatuh cinta, sama kayak orang udah pilpres gitu, susah dinasihatin ya. Ya, jadi ketutup semua, nggak kelihatan. Kalau udah punya calon presiden gitu kan susah dinasihatin. Ya jadi orang ya begitulah. Tapi pasti ada masalah. Kita nggak berdoa supaya orang punya masalah ya. Tapi ada masa di mana dia butuh orang. Nah kalau ditinggalin dia mau cari kemana. Nah di masa itulah mudah ngomong sama mereka. Jadi masa transisi itu harus hadir. Yang kedua masa krisis hidup. Dia mau sok-sokan seperti apapun, kadang bisa orang tuanya ada masalah. Ada masalah di kuliah dan lain sebagainya, masalah dalam pergaulan itu. Yang dicari ya, saya udah berapa kali lah ke polsek, nemani nunggu di tempat dia ditahan, gimana caranya untuk nebus untuk bisa keluar, begitu kan hadir, dia udah tahu dia yang hadir di masa krisis saya. Yang ketiga di masa perayaan ulang tahun itu harus usahakan hadir.
sama mereka wisuda, masa perayaan kehidupan, krisis hidup, sama transisi hidup. Itu harus hadir. Itu hatinya paling terbuka tuh. Ya. Jadi berkembang ya dari kepercayaannya juga jadi ada. Oke. Pastor, untuk saat ini nih, keresahan apa yang Pastor rasakan untuk anak-anak muda yang zaman sekarang nih Pastor lihat ya? Apa yang menjadi keresahan Pastor? Ya, kalau sekarang tantangannya makin luar biasa Makin ya. luar biasa. Kita kalau nggak cepat, kita akan kehilangan generasi. Ya. Jadi generasi sekarang udah pintar-pintar juga ya. Betul. Jadi, tapi yang mereka butuhkan itu teladan. Teladan, contoh. Kayak semua khotbah mereka bisa cari di YouTube. Yes. Semua mereka bisa cari. Pendeta selesai khotbah dia udah tahu ilustrasi ini ngambil dari mana, dia bisa tahu juga kan. Mereka bisa lebih tahu. Ya. Tapi yang mereka nggak bisa itu teladan hidup, kesaksian hidup. Nggak bisa. Nah itu kita perlu hadir. Makanya kehadiran relationship itu yang paling penting. Paling penting ya. Paling penting. Karena ada banyak anak muda yang mereka merasa tidak ada penerimaan. Baik itu dari keluarganya, lingkungannya gitu ya Pastor ya. Makanya dari situ menjalin hubungan erat dulu sama si anak-anak muda ini gitu ya. Jadi kalau saya di Jogja ya, baru buat khotbah itu hari Sabtu. Khotbahnya? Saya baru buat hari Sabtu. Buat hari Sabtu? Dari Senin sampai Jumat itu ketemu orang. Ketemu orang. Ke kos, ke kampus, ke rumah mereka. Ya, jadi hubungan lah. Itu yang paling penting. Karena kalau mereka, ada satu kutipan bilang begini, people don't care how much you know, until they know how much you care. Yes. Ya. Cakep. Kuat. Ya, jadi mereka nggak peduli seberapa banyak yang kamu tahu. Ya, betul. Sampai mereka tahu seberapa besar orang ini peduli sama saya. Betul banget. Kepedulian. Itu ya. Jadi memang betul anak-anak muda itu seringkali dipandang sebelah mata. Karena mungkin dari sisi pengetahuan, pengalaman mereka jauh dikatakan sama orang dewasa gitu ya. Tapi mereka ini adalah generasi yang nantinya menjadi pengganti. Gitu ya, Pastor, menjadi tonggak-tonggak. Salah satunya juga tonggak-tonggak gereja. Jadi mungkin gereja juga ya harus sama-sama memiliki kerinduan untuk mendukung, untuk menopang juga anak-anak muda gitu ya, Pastor. Oke, Pastor, sebagai usia muda nih ya, untuk anak-anak muda di usia muda, baiknya kita tuh gimana sih dari mulai pergaulan, mungkin cara hidup kita gitu ya. Pastor ada tips nggak buat sobat-sobat SI sini, terutama nih buat kalian semua yang masih muda-mudi? Pastor boleh sharing, kita tuh harus hidupnya seperti apa sih? Kalau saya ya yang paling penting ya, yang pertama itu komunitas ya. Komunitas itu penting sekali, komunitas. Makanya bersyukur kayak di sini ada gereja, ada home cell, ada tim pelayanan dan lain sebagainya. Itu paling bagus lah, paling bagus untuk kita ada di dalamnya. Jadi punya komunitas yang sehat itu penting karena kita mau sehancur apapun, kalau ketemu dengan orang-orang yang baik, Tuhan pasti tolong kita untuk pulih. Jadi saya ingat kayak kisah yang orang lumpuh ya, dia nggak bisa apa-apa, tapi dia punya 4 sahabat. Dan orang lumpuh ini juga sembuh bukan karena imannya dia, iman ke-4 orang ini. Jadi kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang mereka bukan orang sempurna juga, tapi yang mau bawa hidup kita naik, bawa hidup kita tumbuh. Komunitas yang baik. Komunitas, saya pikir cari komunitas yang sehat, lingkungan gereja, home cell, komsel ya, itu paling penting. Ada itu dulu, ada itu dulu, itu sudah akan sangat menolong kita. Ya. Selain komunitas, Pastor? Selain komunitas ya, kalau dari pengalaman saya ya, kita juga perlu punya, nggak berhenti di komunitas doang. Saya bisa pakai istilah kita perlu punya bapak rohani, atau kakak rohani. Orang yang secara pribadi bagi hidup dengan kita, bukan hanya bagi firman, tapi juga bisa bagi hidup dengan kita, dengerin curhat, dengerin cerita, karena
ada kalanya di mana orang tua juga bisa kehilangan kontak ya dengan anak. Betul. Ya mereka gimana? Ya dengan kakak rohaninya ini rohaninya. bisa masuk. Betul. Ya saya banyaklah nangani anak-anak muda itu ya, terutama waktu mereka ada problem itulah larinya ke sahabat dekat itu. Ya. Jadi Dimana mereka bisa cerita ya. bisa cerita, didengarin, diterima, nggak banyak dinasihatin gitu kan. Walaupun nasihat itu penting, tapi komunitas, tapi masuk lebih dalam lagi punya kakak rohani. Ya. Tuh banyakin aja, banyakin. Betul. Pastor, kalau misalnya tadi Pastor bilang kita cari komunitas yang baik gitu ya, terus juga cari sahabat atau mungkin kakak rohani gitu ya, yang tentunya mendukung kita untuk lebih maju lagi. Gimana kalau misalnya ada kendala anak-anak muda kita itu ada di satu komunitas yang salah, gimana caranya supaya mereka keluar dari komunitas keluar itu? dari komunitas yang salah ya. Ya balik lagi ke relationship ya. Relationship. Jadi orang itu dan kita juga harus paham bahwa kita nggak bisa rubah orang ya. Yang pertama ya berdoa buat mereka. Tapi kan Tuhan itu kan punya jemaat ya. Kita ini tubuh Kristus. Jadi kalau Tuhan mau selamatkan orang ya pakai kita jadi perpanjangan tangan Tuhan ya lewat relationship itu. Betul. Dan konsisten aja gitu. Kadang kita itu nggak sabaran ya. Iya betul. Pengen ketemu satu kali udah langsung ikut gereja. Gitu. Pengen satu kali ngomong udah langsung nggak begitu. Nggak begitu caranya. Kita nggak tahu kapan dia berubah dan kita juga harus manage ekspektasi kita. Saya nggak tahu orang ini saya akan berapa tahun dengan dia ya. Berapa tahun dengan dia nih. Seringkali kan kita mikirnya udah nih pasti berubah gitu kan. Tidak semudah itu ya Pastor. Tidak semudah ya, karena bukan kita yang ngerubah orang. Betul. Tuhan yang ngerubah. Tuhan yang rubah kan. Ada satu anak gereja saya yang dulu dia datang ke gereja itu sering pasti terlambat minimal 30 sampai 45 menit. Dan dia duduknya masih begini terus. Wow. Lama tuh. Lama. Tiap minggu begitu pasti terus. Pasti begitu gayanya. Akhirnya mulai perlahan-lahan. Karena ceweknya di gereja gitu. Oke. Jadi ya udah deh gitu. Datang. Tapi akhirnya kita layani dia, bertobat, dibaptis, saya carikan dia kerjaan. Dan sekarang kerjaannya bagus. Saya sekarang lagi bantu dia bimbingan pranikah. Wow. Dan sebentar lagi mereka akan nikah. Menikah ya. Tapi saya ingat dari awal dia datang gereja gimana, masih terikat dengan banyak kebiasaan dan lain-lain. Tapi sekarang dia juga ada pelayanan di gereja, mimpin home cell ya. Ya yang begitu sih bahan bakar ya. Nah betul. Pastor itu jadi kesenangan hati enggak sih? Kepuasan. Itu nggak bisa dibayar. Nggak bisa dibayar oleh apapun ya. Nggak bisa. Wow, luar biasa, keren banget Pastor. Thank you banget sharingnya. Karena ada banyak yang kita pikirkan tentang anak-anak muda itu mereka tuh sangat susah dijangkau, padahal sebenarnya enggak. Kita hanya perlu setia dan konsisten ya dalam menjalin hubungan dengan anak-anak muda ini. Lebih susah jangkau itu keluarga ya. Keluarga. Karena udah realistis ya. Iya, betul. Tapi semua bisa dijangkau lah, bisa dijangkau. Tapi semakin mudah kita jangkau orang. Saya kayak sekarang ya. Kemana-mana kunjungi orang bawa istri anak, kadang kita harus naik motor berempat nggak apa-apa. Orang keluarga yang lain lihat kita kok mau ya dia lakukan. Saya lakukan ini dari muda. Wow. Dari muda. Jadi kalau kita udah dapatnya dari muda, waktu mereka berkeluarga standarnya udah beda. Ya betul. Betul. Semua muncul dari keluarga ya. Gitu ya. Oke Pastor, thank you banget sharingnya. Sama-sama. Sangat menginspirasi buat kita semua tentunya ya. Dan yang pastinya apa yang kita boleh dengar hari ini itu boleh menjadi berkat dan tertanam di dalam setiap sobat-sobat SIC yang dengar, yang datang ke podcast kita kali ini nih bersama Pastor Sam. Pastor, aku mau kasih poin-poin nih untuk sobat-sobat SIC ya. Yang pertama, tadi kita boleh sama-sama belajar bahwa kita harus bersungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan gitu ya. Dan yang pasti Tuhan akan menjaga seluruh kehidupan kita nih, bukti nyatanya gitu ya. Pastor Sam dari mulai dia kecil sampai dengan saat ini Tuhan pelihara dan gak pernah habis penyertaannya ya. Gitu. Lalu menyerah itu bukan suatu pilihan. Sesulit apapun kehidupan kita harus tetap percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik. Mungkin sekalipun di depan mata kita kayak gak mungkin ya Pastor. Tapi Tuhan sudah siapkan rancangan yang indah buat kita semua ya. Lalu relationship
suatu hubungan yang baik tentunya itu penting untuk kita semua ya, bentuk dengan sesama untuk tercipta komunikasi dan kehidupan yang baik. Jadi ingat teman-teman, tadi kita harus cari komunitas yang baik, lalu kita juga cari teman ataupun sahabat ataupun bapak rohani, kakak rohani yang tentunya ingat loh membangun kita menjadi lebih baik dan lebih maju tentunya. Ya, lalu carilah dan miliki mentor ya tadi ya, bapak rohani, kakak rohani, sahabat. Mungkin kita saat ini nggak tahu harus kemana, tapi kita pasti punya teman-teman sekeliling kita yang tentunya memberikan dampak yang positif. Itu dulu ya, Pastor ya. Gitu ya. Oke, well teman-teman, sobat-sobat SIC lainnya, terima kasih banyak karena dari tadi awal sampai dengan akhirnya kita sudah sharing bersama Pastor Sam. Dan disclaimer ya, bahwa sebelumnya obrolan ini muncul dari kami orang-orang yang tidak sempurna, dan kami hanya ingin memberikan pandangan ataupun cerita dari narasumber kami, yaitu Pastor Sam. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu atau punya pengalaman sendiri atau mungkin punya pandangannya sendiri, boleh dong komen di IG kami ataupun di kolom di bawah ini di YouTube. Well, Pastor, terima kasih banyak untuk kali ini. Kita bisa berjumpa di podcast SIC. Semoga apa yang bisa kita sharingkan di podcast kali ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Well, kita closing because sharing is caring, dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Bye guys, Tuhan berkati.